Karena itu tuntutan publik supaya dia mundur sebetulnya terlalu ringan. Dia mesti dipecat itu supaya ada pelajaran etis. Persekongkolan kelas atas dengan kualitas rendahan. Good evening, Master Error. Oke, saya masih bersama dengan Bung Rocky Gerung. Sekarang namanya Sultan atau Empire. Akal sehat. Kalau orang Sunda bilangnya empiri. Tapi saya mau diriin kerajaan manusia merdeka. Kerajaan manusia merdeka. Dan bukan saya yang akan jadi raja karena rajanya udah ada, namanya Said Didu. Oh, Said Didu. Ya, saya punggawanya aja. Punggawanya, iya. Oke. Kalau kita tadi nyebut man of the month, ya kira-kira, atau man of the week gitulah. Bilang ini kan pasti kira-kira nggak akan jauh-jauh pilihannya pada Yasona Lawli ya. Wah, itu bagus kita usulkan untuk disurvei, dan surveinya pasti 100%. Ada dua peristiwa setidaknya yang melibatkan dia kan. Satu, dia didemo oleh orang-orang Priok. Yang kedua soal dia berkaitan dengan Harun Masiku yang dia menyebut ada di luar negeri, tetapi ternyata investigasinya Tempo menyebutkan dia ada di dalam negeri. Tapi yang ketiga juga dia seorang menteri. Dan kemudian dia juga menjadi semacam pengacara ya dari partai gitu ya. Ini normal atau abnormal nih? Itu normal bagi mereka yang haus kekuasaan. Oke. Dan itu problem kita, karena kita nggak bisa selesaikan sesuatu kalau berdempet kepentingan, dan pada Yasona itu 3-4 kepentingan berdempet di situ. Karena itu tuntutan publik supaya dia mundur sebetulnya terlalu ringan. Dia mesti dipecat itu supaya ada pelajaran etis. Kalau sekedar mundur ya. Yang mecat siapa? Ya mestinya presiden kan. Kata presiden kan bilang bahwa dia juga ketua partai. Iya, itu problemnya tuh, dan presiden akhirnya apologetis juga terhadap kasus itu tuh. Padahal telanjang di depan mata dan berbahaya bagi publik kalau seorang menteri nggak tahu perjalanan kriminal seseorang yang sudah dinyatakan sebagai buron. Itu kan artinya lalu lintas orang masuk keluar bandara itu ngeri sekali itu ya. Iya, itu bahaya banget. Iya. Kita nggak tahu siapa yang masuk di situ dong. Kalau sampai 2 minggu kemudian belum ada keterangan. Ada di mana saudara Menurut Harun Anda itu? ini dia tidak tahu atau dia pura-pura tidak tahu? Sudah pasti mesti dianggap bahwa dia tahu, dan dia harus mengatakan tidak tahu karena ada kekuasaan yang lebih tinggi yang mendrive dia untuk bilang tidak tahu. Kekuasaan lebih tinggi dari menteri kan presiden. Iya, presiden tentu tahu, tapi presiden menunggu sebetulnya ada semacam uraian atau keterangan dari sang menteri. Tapi saya baca juga presiden akhirnya bilang iya, dia juga itu ketua DPP. Nah ini bahayanya. Jadi presiden sebetulnya bawah sadarnya ingin mengatakan itu pasti di atas saya tuh ada yang lebih tinggi. Kan itu. Jadi sebenarnya itu presiden lempar juga, lempar bola juga ini ya. Ya memang itu reverse psychology-nya, psikologi terbaliknya kan begitu. Jadi Jokowi akhirnya kecolongan juga, dia ada klep yang bocor di dalam batinnya sehingga dia sebut bahwa dia juga kan ketua DPP jadi. Oke, kalau dari sisi filosofis ya, Anda melihat kasus ini apa? Orang sering nyebutnya ini konflik of interest atau ada istilah lain di luar itu yang lebih lebih serem dari ini? Ini betul konspirasi kekuasaan. Jadi karena tokohnya betul-betul setara menteri. Presiden tahu tapi presiden tidak bisa menegur secara material, secara konkret menegurnya, sehingga mesti pakai bersilat lidah segala macam. Dan beliau adalah pimpinan di Dewan di PDI Perjuangan, kan itu problemnya kan di situ. Jadi publik dengan mudah baca bahwa ini persekongkolan kekuasaan tuh untuk menyelamatkan 1-2 orang, dan penyelamatan itu artinya begitu strategis kedudukan Hasto misalnya, sehingga harus dicari cara supaya ya si Harun diputar-putar sambil berpikir bagaimana graceful exit dari problem ini. Jadi saya lihat kekuasaan sedang cari cara supaya kasus ini tidak sampai pada puncak pimpinan partai kan. Dan disinilah kemudian Yasona memainkan perannya. Ya, jadi Yasona bagian dari ditugaskan untuk
susun skenario, tapi skenarionya tidak lengkap sehingga kepergok oleh akal sehat. Oke. Bahwa tidak mungkin ada orang 2 minggu Menkumham nggak tahu itu omong kosong. Tadi Anda sebut bahwa satu kalau seharusnya dia mengundurkan diri. Tapi Anda percaya nggak? Bukan seharusnya mengundurkan diri, seharusnya dipecat. Oh, seharusnya dipecat gitu ya? Karena ini bukan keteledoran, ini kesengajaan itu. Kesengajaan. Gitu. Melanggar etika politik, melanggar sumpah sebagai public servant. Ya. Kan pejabat publik berbohong. Ya. Itu kan pelanggaran paling tinggi, itu sama seperti orang plagiat di kampus atau sama seperti korupsi, itu kan bahaya betul kalau public servant berbohong itu. Tapi kalau dia tetap bertahan secara moral, dia sebenarnya juga sudah tidak punya legitimasi lagi basisnya ya. Udah hilang sama sekali, apalagi jangankan di tingkat nasional, di tingkat Priok aja dia nggak ada legitimasi. Itu ukurannya, kalau anak Priok aja udah nggak anggap, ya udah kita ikutin anak Priok aja. Jadi kalau kasus Priok kan begitu dia minta maaf selesai ya. Kalau kasus ini kalau dia kemudian juga minta maaf, menurut Anda bisa selesai tuh ya? Dasar dia minta maaf apa? Dia kalau dia tidak sengaja, ya orang maafkan dari awal. Kan kalau nggak salah saya lihat di covernya koran Tempo, apa dia sebut bahwa dia bersumpah bahwa dia benar-benar ini error gitu loh ya. Ini error secara bukan dia sengaja gitu. Bahkan dia sebut demi Tuhan ini error itu. Iya. Ya Tuhan bilang Swear to God, dia bilang begitu ya. Sumpah demi Tuhan deh. Error. Ya kalau Tuhan punya hak jawab ke Tempo, ya Tuhan bilang lu yang error gitu. Ini jadi kelihatannya awal-awal tahun ini udah mulai lucu-lucu ya. Anda ini ya, ini baru Januari belum berlalu tapi sudah mulai banyak hal yang aneh dan itu terjadi gitu. Bagus sebetulnya, karena ini memang apa namanya, the beginning of the end gitu. Ya. Awal dari sesuatu yang sedang berakhir Gitu. dan bisa berakhir ya semester depan mungkin udah berakhir seluruh fasilitas yang pernah kita sebut sebagai kekuasaan itu udah berantakan. Jadi bayangin misalnya KPK saling amputasi argumen di situ, nggak ada argumen yang utuh tentang kasus ini. Ya. Istana juga nggak tahu apa yang mesti diucapkan, sehingga publik menganggap apa yang mau dipercaya. Kalau data statistik aja dibohongi, kalau status seseorang aja disembunyikan kan. Jangan-jangan publik juga sudah apatis karena udah terlalu sering. Udah apatis karena itu publik anggap ya apapun pembelaan, orang tahu bahwa ini adalah persekongkolan kelas atas. Okay. Bukan ya, maksudnya kelas atas bukan artinya hebat. Persekongkolan kelas atas dengan kualitas rendahan itu, karena persekongkolan yang dengan mudah orang tahu ini tidak rapi bersekongkol itu. Jadi dungu kan orang yang bersekongkol nggak rapi. Kelihatannya kalau Pak Jokowi diminta memecat Yasona nggak mungkin ya? Mungkin nggak menurut Anda? ya Jokowi ya bagaimana, apa dasarnya dia punya keberanian untuk memecat seseorang yang dia perlukan dari awal, dan hanya itu kemampuan Jokowi untuk berunding dengan PDIP kan, itu dasar berundingnya kan. Dengan memasukkan Yasona. Kalau Anda ketemu sama Yasona secara personal gitu, kira-kira apa yang Anda akan sampaikan pada Yasona? Good evening, Master Error. Good evening, Mr. Swear to God. Swear to God. Jadi bayangin itu kan, bagaimana dia menemukan kata itu. Karena udah gak ada kata lain untuk ngeles, maka udah swear to God. Jadi apa namanya, bagus dong, orang masih ingat Tuhan, bagus dong. Iya, tapi Tuhan tidak mengingat dia. Oke, kita akan ngobrol lagi lebih lanjut ya. Masih oke. Jadi kalau saya jadi kelihatannya mungkin publik sama seperti kita karena sudah kehabisan akal, yang terjadi adalah ketawa gitu kalau ngelihat semacam ini gitu. Tapi ketawa mertawan diri sendiri kan sebenarnya sehat juga, Bung Rogi ya. Iya, karena cuman itu cara untuk melegakan diri kan, ya, kayak orang lah gitu ya. Ya katarsis kan, orang apalagi yang bisa diucapkan selain ya cengar-cengir.
dagelan yang menjengkelkan, tapi ya itu adanya, kemampuan dagelan politik pun dengan mudah tertebak itu. Kalau gitu mari kita tertawa sama-sama. Cur.